Halo semuanya. Sebelum kita mulai, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rahmat Septian Catur Adi dan Rafli Arya Putra. Pada video ini, kita akan membahas tentang neraca pembayaran Indonesia. Oke, kita langsung saja dengan penjelasannya. Neraca pembayaran Indonesia dalam kurung Balance of Payments atau BOP adalah catatan sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup semua transaksi yang melibatkan ekspor dan impor barang, jasa, modal, serta transfer keuangan antar negara. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam 2 macam transaksi adalah sebagai berikut. Pertama adalah transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa, dan kedua adalah transaksi kredit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Struktur neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Pertama adalah neraca transaksi berjalan current account, mencatat transaksi ekspor dan impor barang serta jasa, termasuk neraca perdagangan trade balance, selisih antara ekspor dan impor barang. Jasa-jasa dalam kurung services, penerimaan dan pembayaran dari jasa dalam kurung, misalnya transportasi, pariwisata. Pendapatan primer dalam kurung, primary income, pendapatan dari investasi dalam kurung, seperti bunga, dividen, dan gaji tenaga kerja asing. Transfer berjalan dalam kurung, secondary income, transfer tanpa imbalan, seperti remitansi pekerja migran dan bantuan luar negeri. Yang kedua adalah neraca modal dan finansial dalam kurung capital and financial account, mencatat transaksi investasi dan aliran modal, termasuk akun modal dalam kurung capital account, transaksi seperti hibah modal atau transfer aset tetap. Akun finansial dalam kurung financial account, aliran investasi langsung dalam kurung FDI, investasi portofolio, dan aliran modal lainnya. Dan yang ketiga adalah pos cadangan dalam kurung reserves account, mengacu pada perubahan dalam cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Kondisi neraca pembayaran Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kinerja ekspor dan impor, aliran modal asing melalui investasi langsung dan portofolio, kebijakan moneter dan fiskal, stabilitas global dan nilai tukar rupiah. Peran neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki peran diantaranya: pertama, untuk mengukur kesehatan ekonomi. Surplus menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat, sedangkan defisit yang berkepanjangan dapat menunjukkan risiko ekonomi. Lalu yang kedua, sebagai dasar kebijakan ekonomi. Neraca pembayaran digunakan untuk merancang kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Dan yang ketiga adalah stabilitas nilai tukar. Neraca pembayaran yang baik mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kesimpulannya adalah neraca pembayaran Indonesia merupakan alat vital untuk mengevaluasi kinerja ekonomi negara secara keseluruhan. Meski tantangan seperti defisit transaksi berjalan sering terjadi, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk meningkatkan posisinya melalui diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah produk lokal, dan menarik lebih banyak investasi berkualitas. Dengan pengelolaan yang baik, neraca pembayaran dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian pembahasan dari kami mengenai materi neraca pembayaran Indonesia. Kami dari kelompok 7 undur diri.